Mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Merry Christmas. Jangan makan banyak-banyak. Saya selalu bilang begini, betul banyak gereja dianiaya di Indonesia. Banyak gereja disegel dan lain sebagainya. Doain aja terus. Gak apa-apa kita doain supaya semoga semua terjadi toleransi. Cuman satu hal kita perlu pahami. Alkitab sudah kasih tahu, di akhir zaman orang-orang percaya akan dianiaya. Justru doakan semoga respon daripada orang Kristen itu benar. Karena kalau responnya luar biasa di sosial media lah dan di lain sebagainya, itu akhirnya menunjukkan Yesus kepada dunia. Itu yang membuat orang bertobat tuh gara-gara itu. Wow, ternyata orang Kristen penuh dengan kasih ya. Kayak rumah retreat di Sukabumi, dikasih uang, uangnya dihibahkan kepada orang yang notabene menganiaya dia. Ayo, kurang apa lagi? Makanya saya nggak pernah lupa, Pak Gus Dur dulu ngomong gini, kalau orang Kristen diganggu-ganggu, makin banyak loh nanti. Orang Kristen diemin aja, nanti berkelahi satu sama yang lain katanya gitu. Dan saya mengamenkan banget, itu benar banget. Makin ditekan makin banyak, lihat aja di Cina. Bentar lagi mereka akan deklarasi negara terbesar, negara Kristen terbesar di dunia. Karena mereka luar biasa. Jadi doain terus, karena apa? Berarti kita ini akan terus dilihat sama orang, sama dunia. Kita harus membawa kabar keselamatan itu kepada dunia. Karena itu kabar kesukaan. Mungkin kita nggak khotbah, tapi nggak apa-apa. Biarlah hidup kita jadi Alkitab terbuka bagi mereka. Supaya tindakan, perkataan, dan juga perilaku kita, orang bilang begini, gila ini orang ada integritasnya ya. Siapa Tuhannya dia? Biarlah Alkitab terbuka menjadi jawaban bagi mereka. Dan biarlah mereka lihat Yesus dalam hidup kita. Ya. Dan itu yang perlu kita pahami dan kita selidiki juga hati kita. Kita sudah dapat anugerah terbesar, kado terbesar. Ya. Oke. Satu-satunya pribadi yang justru meninggalkan rumahnya, bahkan meninggalkan tahtanya di hari ini untuk menghampiri manusia, itu hanya Yesus. Firman menjelma jadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia. Hari ini bukan hidup di tengah-tengah manusia lagi, hidup di dalam manusia. Bayangin, firman menjelma jadi manusia. Firman itu pertama kali digunakan sama Tuhan untuk proses kreasi. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Proses kreasi dimulai semuanya lewat firman. Dan pertama kali yang diciptakan untuk menjadi wadah bagi manusia di mana manusia bisa hidup maksimal apa? Terang. Bayangin ya, firman sama terang di kitab Yohanes dikatakan dua-dua hal ini yang korelasinya sangat dekat hadir di dunia. Jadi kemarin tanggal 24 ribuan tahun yang lalu, di kegelapan malam, seluruh dunia tidak ada yang tahu, kecuali beberapa orang, segelintir orang yang Tuhan sudah kasih tahu, khususnya Yusuf dan Maria. Gak ada yang tahu, bahwa saat itu di mana hari ini, sorga bersentuhan dengan bumi, raja dikirim ke muka bumi, dalam kondisi yang sangat sederhana, gak ada sangkakala, gak ada istana, lahir di sebuah tempat yang di dalam bahasa aslinya itu adalah kandang yang sangat bau, dan raja itu lahir di situ, dan semua yang Alkitab tulis itu penuh dengan detail, simbol, dan juga bayangan metafor yang merupakan pesan bagi manusia, dan semua yang dilakukan sama kerajaan sorga itu sangat presisi dan detailnya luar biasa. Kenapa hadir di situ? Hadir di tengah-tengah dunia yang gelap, yang bau dengan dosa, perbudakan dosa, itu lambang demi lambang sedang diberitahu kepada manusia. Itu sebabnya kalau kita tidak memaknai Natal, besok stres kita. Karena perayaan Natalnya selesai udah. Dan besok, mulai dari hari besok, sampai seterusnya, sampai bulan Januari, orang sudah mulai akan mengemas pohon Natal. Ornamen-ornamen dicopot, pohonnya mulai dicopot, hiasan Natal mulai disimpan kembali, dikemas. Buat kapan? Tahun depan. Kecuali rumah mama saya, pohon Natalnya ntar dibongkar Februari. Sampai saya bilang sama dia, mah gak usah dibongkar sekalian mah. Iyalah enak ada pohon Natal katanya gitu. Kita mulai berkemas. Pesan saya cuma satu. Pesan makna Natalnya jangan disimpan sampai tahun depan. Hidupi, kemudian aminkan, kemudian kasih tunjuk kepada dunia bahwa saya mengerti kenapa dia hadir. Karena banyak sekali hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan manusia. 300 nubuatan di perjanjian lama mengacu kepada kehadiran satu pribadi namanya Yesus. Bayangin 300-an nubuatan digenapi sama satu pribadi namanya Yesus. Dimulai dari apa? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali Kejadian 3 ayat 15 langsung firmannya keluar lewat Tuhan sendiri. Keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepalamu.
Itu kalimat pertama tentang kehadiran Yesus. Kejadian 3 ayat 15. Dari Tuhan sendiri. Kemudian kisah demi kisah. Ada yang digambarkan lewat metafor, ada yang digambarkan lewat simbol, lewat lambang, bahkan kisah-kisah yang akan mengacu kepada kehadiran Yesus. Nggak usah jauh-jauh, baca Kejadian 22, merinding. Merinding saya. Kejadian 22, itu ketika Ishak mau dikorbankan, ditulis di atasnya apa? Di tanah Moria. Di hari yang ketiga, hari ketiga itu 3 adalah lambang daripada kebangkitan, lambang kemenangan. Abraham melayangkan pandangannya kepada tempat di mana Ishak akan dikorbankan. Dia siapin kayunya toh. Kok kayunya bisa dikasih sama anaknya? Anak yang pikul kayunya. Siapa? Anaknya akan dikorbankan. Anaknya nggak tahu, Abraham punya iman, saat belatinya diangkat sama dia akan menghujamkan ke tubuh anaknya. Prosesi itu di stop sama kerajaan sorga. Prosesi pengorbanan itu diberhentikan sama kerajaan sorga. Dan Ishak diganti dengan domba jantan. Ribuan tahun setelah itu, di tanah Moria, di salah satu gugusan bukit yang bernama Golgota, sama persis di tanah Moria, ada seorang putra yang namanya disebut anak domba Allah. Saat itu sorga tidak berhenti. Prosesi pengorbanan terjadi di atas kayu salib dan dua-duanya memikul kayunya. Yang satu pikul kayu si Ishak, yang satu namanya Yesus pikul juga kayunya. Gambaran demi gambaran sudah diterjemahkan sama Tuhan di perjanjian lama. Kita masuk ke dalam kitab Keluaran, semua kitab ada gambaran Yesus. Semuanya. Masuk ke dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-12. Tulah yang ke-10. Tulah ke-9, ke-8 meliputi tanah Mesir. Tulah yang ke-10, anak sulung harus diselamatkan. Gimana caranya? Bubuhi anak darah dari anak domba. Caranya gimana? Taruh di 2 tiang pintu dan di ambang atas. Lambang apa? Salib. Gak ada yang tahu saat itu. Dan itu pertama kali Paskah disebut. Keluaran 12. Paskah artinya Pesak. Bahasa Inggrisnya passing over. Passing over, melewati. Siapa yang melewati? Malaikat maut. Ketika apa? Melihat darah anak domba di pintu-pintu bangsa Israel. Siapa yang diselamatkan? Anak sulung. Ribuan tahun setelah itu, darah anak domba Allah tercurah di kayu salib. Untuk siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Alkitab bilang begini, ketika kita diangkat dari perbudakan dosa, mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir toh. Kita dikeluarkan dari perbudakan dosa. Kita diadopsi masuk ke dalam kerajaan sorga. Roma 8 ayat 17 mengatakan apa? Engkau adalah anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Dipertajam di kitab Ibrani, anak itu adalah sulung. Siapa? Saudara dan saya. Jadi hari ini, ketika Bapa di sorga lihat saudara sama saya, yang masa lalunya penuh dosa, yang dia lihat adalah darah Kristus di hadapan dia lihat kita dari lensa kasih karunia. Saudara dan saya di hadapan Tuhan, sempurna dan kudus. Itu Yesus. Alkitab katakan apa? Paulus bilang apa? Dia taat sampai mati. Waktu dia katakan taat sampai mati, dia sedang korelasikan kelahiran sama kematian. Kemudian kita masuk ke dalam kitab Yesaya. Kata Immanuel pertama kali disebutkan itu di Yesaya 7 ayat 14. Kata Immanuel cuma disebutkan 2 kali di firman Tuhan. Yang satu diberikan kepada Raja Ahaz, yang satu lagi diberikan kepada Yusuf, jaraknya 700 tahun. Ahaz menolak, Yusuf menerima. Artinya Tuhan menyertai kamu. Masuk ke dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Lagu yang tadi kita nyanyikan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu urutannya gak main-main. Kita kalau baca Alkitab ya, kita lihat semuanya, tidak ada satupun yang kontradiktif. Dan semuanya nyambung, dan semuanya tidak asal tulis. Buah roh aja. Saya bisa buktikan sama Bapak Ibu, itu gak asal tulis. Dimulai sama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu ada korelasinya. Kita mungkin saya pernah khotbahin mungkin di sini. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Baru kemudian ada 9 toh, dilanjutkan dengan 6 lagi, ada 9. Itu semuanya gak asal tulis. Makanya Alkitab itu ya, ditulis 1500 tahun oleh puluhan orang di tempat bahasa kultur yang berbeda-beda. Gak ada yang gak nyambung, semuanya nyambung. Karena sumbernya Tuhan. Makanya Peter Stoner tahun 1900 seorang ilmuwan, dia mengkaji probabilitas kemungkinan bahwa 300-an ini, nubuatan ini bisa digenapi sama satu pribadi. Dia keluar dengan sebuah angka 8, ya 8 nubuatan aja itu sudah mulai mengganggu katanya kepercayaan dia dengan tadinya dia bukan orang percaya. Dia mengganggu akhirnya keyakinan dia bahwa ini nggak mungkin nih. Jadi kalau sampai semuanya terpenuhi sama satu pribadi ini berarti betul Alkitab itu sangat valid. 8 nubuatan saja
Probabilitasnya kalau dihitung 1/1, nolnya 17. Kalau dibendakan, itu merupakan koin yang bisa menutup seluruh provinsi Jawa Barat 3 lapis. Dinaikin ke angka 16, probabilitasnya 1/1, nolnya 45. Dia mentok di angka 48, karena setelah itu udah tak terhingga katanya. Di angka 48 probabilitasnya 1/1, nolnya 157. Di atas itu udah gak bisa dihitung. Alias, gak mungkin sebenarnya. Dan itu di-approve sama American Scientific Affiliation. Ada approvalnya, ada sertifikasinya, kajiannya dia. Dia lagi ngasih tahu sama kita, gak mungkin. Kalau itu tidak diurapi sama seorang yang pribadi yang merupakan Elohim, Allah pencipta langit dan bumi, gak mungkin itu terjadi. Kok bisa kayak begitu? Yesaya 9 ayat 6 dengan jelas mengatakan apa? Dan saya percaya ya, waktu Yesaya tulis, dia juga pasti kebingung-bingungan lah. Jaraknya dia hidup sama Yesusnya 700 tahun, dia gak pernah ketemu secara fisik sama Yesus. Dan waktu dia tulis nubuatan demi nubuatan, banyak nabi-nabi yang menulis di kitab perjanjian lama, yang pastinya juga bingung. Hagai, Mika, oh itu sudah menuliskan semua kehadiran Yesus. Kehadiran di mana nanti akan ada sesuatu yang lebih megah daripada bangunan gereja, itu ditulis sama Hagai. Dia bingung lah pasti nulisnya. Karena waktu dia tuliskan semuanya terjadi di depannya dia itu ada bait Allah, ada bait Allah, ada bait Allah. Bahkan bait Allah kedua mau dibangun kok waktu saat itu. Tiba-tiba ditulis apa? Nanti rumah yang terkemudian lebih megah daripada rumah yang terdahulu. Dia pikirannya apa? Oh, bait Allah yang kedua nanti lebih hebat daripada yang pertama. Enggak. Dia nggak ngerti, pasti nggak ngerti lah. Yesaya juga gitu. By the way, maksudnya Hagai, rumah yang terkemudian itu adalah saudara dan saya. Kita adalah gereja Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu sudah diprediksi, dinubuatkan sama Hagai. Bahwa hidup kita yang sekarang didiami sama Roh Kudus adalah kehidupan yang sangat megah. Lebih megah daripada gedung. Makanya orang Kristen harus sadar ini gedung gerejanya adalah saudara dan saya. Yang megah bukan gedungnya, saudara ketika paham bahwa Kristus hidup di dalam sini. Itu kemegahan. Dahsyat. Alkitab udah kasih tahu kuncinya. Makanya menggelitik saya lah. Selama 28 tahun saya pelayanan ya. Kalau ada orang bangga sama gedung gerejanya, ya, bangga sama jumlah jemaat. Saya bilang gini, kamu tahu nggak Alkitab bilang apa soal kemegahan? Ketika kamu sadar bahwa kamu punya Tuhan di dalam hidupmu, sesederhana itu, bahwa hidupmu bukan punya kamu lagi, adalah bait Roh Kudus dan kamu jaga hidupmu, itu kemegahan yang terjadi. Itu kemegahan yang aslinya. Makanya Yesus bilang apa di Matius 12? Ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung lah, mereka pikir ada bait Allah yang lebih besar daripada yang kedua. Kemudian Markus 13, Yesus keluar dari Allah, dia bilang bentar lagi ini akan dihancurkan semuanya. Kenapa? Karena sebelum itu, Markus 13 ayat yang pertama, murid-muridnya bilang apa? Ini bangunannya megah ya Tuhan, gitu. Hebat ya, batunya gede-gede, besar-besar. Yesus bilang bentar lagi ini semuanya akan dihancurkan ke bawah. Dia nggak korelasinya kepada bangunannya. Dipertajam sama Paulus, hidupmu adalah bait Roh Kudus. Itu yang dahsyat. Makanya saya selalu ingatin jemaat kan, doa berkat disampaikan karena kita gerejanya, dimanapun kita berada, kita injakan kaki kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Jadi berarti apa? Perkataan saya, tindakan saya mencerminkan kerajaan sorga. Saya lagi ngasih tahu setiap hari, saya sadar bahwa kesukaan besar sedang saya sampaikan kepada orang di sekitar saya, dimulai sama keluarga saya. Itu, kalau kita ngerti itu tuh makna Natal udah. Anak itu dilahirkan, Yesaya 9 ayat 6. Putra itu diberikan. Yesaya lagi ngasih tahu gini sama kita, anak itu dilahirkan, kehidupannya dia bukan dimulai saat dia dilahirkan. Putra itu diberikan, artinya Yesus sudah ada, karena dia nggak bisa dibatasi sama waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Makanya dikatakan anak itu lahir, putra itu diberikan. Jadi kehidupan dia bukan mulai dari saat dia lahir, bukan. Putra itu diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, artinya adalah raja di dalam dunia itu dijaga sama prajurit. Makanya kalau main catur rajanya terakhir. Tetapi kerajaan sorga, rajanya mati buat warganya, buat saudara sama saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kemudian dia tutup dengan identitas yang luar biasa, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu korelasinya kemana? Jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bilang begini, ayo masuk ke dalam jalanku. Banyak orang gak mau dan nolak. Kenapa? Natal, perhatikan ini baik-baik. Natal, itu orang suka. Karena Yesusnya bayi. Natal disukai sama seluruh dunia karena Yesusnya bayi, nggak mengancam kepentingan mereka. Bahkan direduksi semua keindahan kehadiran Yesus itu dengan, saya nggak salahin ya, kado lah, nyanyi-nyanyi lah, rame-rame lah. Sekali lagi itu nggak salah.
Tapi terjebak di dalam hal-hal seperti itu, orang bilang Merry Christmas udah biasa, seperti ngalamin sebuah holiday aja. Sebuah liburan, sebuah musim yang indah, yang dia juga nggak sadar musim indah itu apa. Dia main ngomong aja Merry Christmas, which is nggak salah juga. Karena itu adalah sosok yang akan mengancam, apalagi Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberikan mujizat. Oh, itu disukai banyak orang. Tapi ketika Yesus hadir untuk bertentangan dengan nilai dunia, disitulah orang membenci Yesus. Makanya ya, agama nomor 1 di dunia yang paling banyak dianiaya Kristen. Karena orang benci, dunia benci, iblis paling benci sama kehadiran Yesus. Makanya Yesus yang seperti begitu nggak disukai sama banyak orang. Masuk ke dalam jalan saya, orang kan bilang begini, apa untungnya buat saya? Ujungnya seperti apa? Ya saya sudah katakan, dia adalah penasehat ajaib. Kamu masuk ke dalam jalan itu, dia akan nasihati kamu lewat Roh Kudusnya. Nanti untungnya buat saya apa? Kan saya juga pasti banyak masalah. Dia adalah Allah yang perkasa. Pertolongannya selalu tepat waktu. Dan ujung daripada perjalananmu itu sungguh berhasil dan sangat berhasil karena ujungnya kekekalan. Karena namanya disebut Bapa yang kekal. Kemudian apa? Jalan kebenaran dan hidup. Selama kamu hidup, kamu akan hidup penuh dengan kelimpahan karena Yesus datang bawa hidup yang kelimpahan. Kelimpahan seringkali diartikan harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Bukan. Kelimpahan karena dia adalah Raja Damai. Dia bawa damai buat hidupmu. Itu Yesus. Makanya sudah dibentangkan sama Yesaya sedemikian rupa. Kemudian kita masuk lagi ke dalam kisah seputar Natal. Semuanya juga gak main-main. Kerajaan sorga memilih orang-orang yang sangat tepat. Kenapa dipilih gembala? Karena Yesus adalah gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Dan dipilih dari satu spektrum yang sangat-sangat tidak dipandang sama dunia. Adalah gambaran bahwa Tuhan memilih orang dari satu spektrum ini kepada spektrum yang nantinya ada yang namanya Majus. Mereka bau, Bapak Ibu. Mereka gak dianggap. Gak ada yang mau dekat-dekat sama gembala. Dan pada awalnya waktu mereka melihat sorga terbuka di depan mereka, kalimat pertama yang dikatakan sama malaikat kepada mereka, kepada Yusuf, kepada Maria sama semuanya. Jangan takut. Dan waktu mereka melihat ini semuanya, dan yang terjadi adalah, coba buka sama-sama saya. Ntar dibilangnya Pak Billy nggak rohani, nggak baca-baca ayat dari tadi nih. Coba lihat ya. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-15, coba lihat. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Melihat, yuk kita ke sana kita lihat. Ketika mereka melihatnya, udah sampai ya, mereka melihat Yesus. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dikatakan kepada mereka lewat malaikat dan pastinya lewat Yusuf sama Maria. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi kalau yang tadinya cuma lihat, akhirnya dia ketika berdiskusi dengan Yusuf dan Maria, kan mereka pasti cerita. Kita disuruh datang sama malaikat, oh ya, pasti terkaget-kaget di awal. Yusuf Maria pasti ngobrol lah sama mereka. Iya, kalau Maria didatengin sama malaikat ke rumahnya. Kemudian dia ada waktu perenungan di rumahnya Elizabeth. Kalau saya enggak, Yusuf ngomong gitu, saya didatengin di mimpi. Saya dikasih tahu kata Immanuel. Dan kami melewati perjalanan iman, tadinya saya udah mau ceraiin dia. Soalnya bayangin aja kalau orang nanya, terus saya harus senyum. Kayak hari ini aja kalau misalnya kita ditanya sama orang, kita punya teman yang punya tunangan, terus tunangannya hamil. Tunangannya hamil ya? Terus orang itu ngomongnya sambil senyum, iya, tapi bukan dari saya. Itu dari siapa? Dari Roh Kudus. Doainnya semoga semua lancar. Kita kan ngomong apa sama dia? Lu agak kliennya hari ini ya? Lu makan apa? Itu kan aneh, itu nggak mungkin masuk ke logikanya manusia, dan itu pasti yang diceritakan sama Yusuf sama Maria kepada gembala. Makanya ketika mereka menceritakan kabar ini kepada orang heran. Saya berdoa, kalau orang lihat tindakan perilaku kita, orang heran karena orang lihat Yesus, Bapak Ibu. Karena orang lihat Alkitab, banyak orang nggak bisa baca Alkitab dan nggak mau baca Alkitab loh. Tapi mereka nggak bisa menolak ketika hidupmu menjadi Alkitab terbuka bagi hidup mereka. Ketika engkau disakiti dan engkau mengampuni mereka. Ketika engkau mengasihi orang sama seperti Kristus mengasihimu, bukan seperti dia mengasihimu. Orang akan bertanya, dan itu berat. Dan nilai-nilai seperti itu adalah nilai-nilai yang paradoks, bertentangan dengan logika manusia. Dan justru orang-orang seperti begitu akan menunjukkan kasih karunia Tuhan kepada dunia. Dan setelah gembala itu datang, spektrum yang satu lagi betul-betul agak-agak bipolar. Yang satu miskin banget, yang satu kaya banget. Siapa? Majus.
Majus ini datang dari timur. Dan Majus ini datang ribuan kilo Bapak Ibu, karena nggak mungkin kalau dari timur itu Moab sama Amon. Dan itu bangsa yang cukup biadab. Kalau dari timur itu berarti jarak yang paling dekat dengan mereka adalah kerajaan Persia atau Babel yang ada di sekitar situ. Masalahnya jaraknya 1200 kilo. Nah, seringkali juga kalau kita baca Matius pasal yang kedua, itu udah terlalu cepat. Mereka udah nyampe ke istananya Herodes. Kita nggak pernah bahas ketika mereka baru mau berangkat dari sana. 1200 kilo itu mungkin jarak antara Jakarta Bali hari ini. Masalahnya hari ini, perbedaannya maksud saya adalah sekarang kita ada Traveloka, ada tiket.com dan segala macam yang lain. Kita mau pergi ke Bali bisa ngajak teman dengan gampang. Ke Bali yuk, next week ada tiket murah. Yuk, berangkat. Majus, perjalanan mereka 3 bulan. Onta, keledai, kuda. Gak ada jalan tol, gak ada wus, gak ada pesawat. Mereka trailblazing namanya, gak ada rest area. Bawa tenda, bawa makan, bawa pakan buat hewannya. Ayo. Jadi nggak mungkin kalau mereka ngomong sama temennya bilang gini, Yerusalem yuk, di mana tuh? 1200 kilo. Berapa lama? 3 bulan. Lucu juga ya, yuk. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi kalau mereka nggak dapat pernyataan Tuhan di timur, nggak mungkin mereka berangkat. Bintang itu konfirmasi bagi saya. Karena mereka nih orang pinter. By the way, ketua drama bertobat langkau, orang Majus nggak pernah disebut 3 ya. Nggak pernah kita bilang Majusnya datang 3, nggak, pemberiannya 3. Oke lah, tapi kalau kita taruh Majusnya 3, berarti kan nggak pernah disebut. Oke lah kalau 3. Tapi kalau 3, bukannya berarti 3 yang pergi. Kalau kita baca buku-buku sejarah pada saat itu, 1 Majus kalau berangkat, 1 raja kalau berangkat, itu kira-kira 40 ajudannya. Dan kalimat bahasa asli ketika mereka memberikan tempat persembahan yang berisi emas, kemenyan, dan mur, itu aslinya adalah karung. Bukan kotak kecil. Jadi ada yang bawa karung persembahan, ada yang bawa makanan, ada yang bawa tenda, 40 ajudannya. Jadi kalau mau 3 Majus di atas sini berarti harus ada berapa orang? 120. Nah, waktu mereka berangkat dan akhirnya berangkat, persiapannya by the way kira-kira bisa sebulan. Ya, mereka berangkat. Mereka catat ini baik-baik. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Gak pernah tahu. Jadi bagi saya, mereka ini perjalanan iman dan ada kemungkinan besar Majus adalah penyembah berhala tadinya. Mereka non-Jew loh, mereka bukan orang Yahudi, mereka Gentiles. Tuhan pilih mereka dari timur. Dan makanya kalau dibaca, Matius 2 ayat 1 dan 2 mengatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur, bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Terusiklah Herodes. Herodes itu orang Edom, bukan orang Romawi, dipekerjakan sama kekaisaran Romawi untuk memerintah di situ. Herodes ini agak-agak insecure orangnya, dan orangnya udah ada catatannya, dia tuh membunuh keluarganya sendiri karena merasa terancam kedudukannya. Makanya ketika dia dengar ada bayi yang baru lahir, calon raja Yahudi, terusiklah dia. Makanya diperintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Bayangin ya, Bapak Ibu kalau dari Kelapa Gading ke sini, nggak tahu nih mau ke arah mana nih ya, PRJ nggak mana. Bapak Ibu cuman bilang ini, udahlah kalau Google Map mati ntar tanya sama orangnya di sini. Kalaupun nanya orang dan orang nggak tahu, baliknya kan cepat ke Kelapa Gading. Ini 3 bulan. Nyampe di Herodes, nanya sama Herodes, di mana raja yang baru dilahirkan? Kalau Herodes bilang gini, nggak tahu gue. Itu 3 bulan lagi pulang. Makanya ajudan yang 40 kan selama perjalanan kan pasti nanya, bos kita tuh mau kemana sih bos? Udah lu jangan banyak nanya deh, bawel banget sih. Udah ikutin aja. Tapi mereka juga kan pasti gelisah dalam hati mereka, ini mau kemana ya? Apalagi sangat gelisah ketika ayat 3 mengatakan begini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, beserta apa? Seluruh Yerusalem, gak ada yang tahu. Jadi mereka udah pasti ngobrol-ngobrol tuh satu sama yang lain, ya elah pulang jauh banget 3 bulan. Ayat 4, itu kalau bukan pimpinan Tuhan gak mungkin terjadi. Ayat 4, saya percaya itu hikmatnya Tuhan kepada Herodes, sehingga dia panggil para imam kepala dan ahli Taurat untuk membuka, ada gak nubuatan yang mengacu kepada hari itu. Bayangin ya, imam kepala sama ahli Taurat aja gak tahu. Ironis toh. Makanya kedatangan Yesus tuh diam-diam. Orang-orang dipilih untuk lihat dia. Bukan grand, bukan pakai sangka kalah, enggak. Makanya gak ada yang tahu. Perjalanan iman sudah dimulai. Ayo pilih. Para ahli Taurat gak tahu. Dan ada seorang raja yang memerintah di situ, dia gak sadar bahwa yang datang itu adalah raja pembawa keselamatan. Mau dibunuh lagi sama dia. Itu dunia, itu gambaran dunia makanya. Ayat 4 mengatakan, dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, diminta keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.
Di detik ini saya percaya mereka mungkin masuk ke dalam ruangan, mereka buka gulungan-gulungan kitab. Dan itu 120 kalau pada nungguin semuanya pasti pada nervous. Kalau sampai mereka keluar dan mereka kasih tahu bahwa nggak ada, itu pulang 120 semuanya. Makanya ayat yang kelima, saya percaya mereka berteriak ketika mereka keluar dari ruangan itu. Bos, ketemu bos. Ditulis di kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua dan itu ada di Alkitab kita. Dan mereka katakan di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Bethlehem itu cuma 8 kilo jaraknya dari Yerusalem. Dan mereka bacakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Tanah Yehuda. Bapak Ibu, Yesus mati sebagai anak domba Allah toh. Waktu dia bangkit, kitab Wahyu bilang apa? Namanya disebut apa? Singa Yehuda. Kenapa singa Yehuda? Kenapa Bethlehem tanah Yehuda? Yehuda itu anak keempat dari Yakub. Waktu pembagian tanah di kitab Yosua, Yosua membagikan salah satu tempat yaitu Bethlehem kepada Yehuda. Makanya dikatakan singa Yehuda. Jadi biar kita mengerti ya korelasinya, background daripada kelahiran dia. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saya percaya 120 itu berteriak-teriak, jingkrak-jingkrak saling pelukan. Mereka bergegas pergi ke Bethlehem. Itu sebabnya ayat 11 mengatakan begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Mereka juga pasti terkaget-kaget, bukan istana. Mereka masuk ke dalam rumah, melihat anak itu bersama Maria ibunya, ya, sujud menyembah dia, membuka tempat harta benda. Ini dia nih. Tempat harta benda itu bahasa aslinya karung, SACKS bahasa Inggrisnya, sacks of gold. Karung, mempersembahkan persembahan emas, kemenyan dan mur. Ketua drama, bertobatlah kembali. Orang Majus nggak pernah ke Palungan, orang Majus ke rumah. Ketemunya sama Yesus yang udah jadi anak. Bisa bayangin nggak betapa sedih hati saya? Coba ya, ngeliat Majus cuma 3 di atas mimbar, bawa kotak kayak begini lagi. Kotaknya kecil gini, bertiga loh, bertiga jalan. Terus ke Palungan, pas ngasih persembahan, sebelahnya ada gembala. Hai guys, gembalanya gini, hai Jus. Gitu. Mereka nggak pernah ketemu sama gembala. Mereka nggak pernah pergi ke Palungan. Ini ada kemungkinan karena 2 tahun mau dibunuh, ada kemungkinan ini sudah 2 tahun sejak kelahiran Yesus. Yesusnya di rumah, Yusufnya nggak disebut, Yesusnya udah jadi anak, Yusuf mungkin lagi kerja. Itu kehadiran Majus di situ. Nah, perhatikan ini baik-baik. Semuanya nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang asal. Emas waktu dikasih, mereka nggak masalah lah. Biasanya mereka ada kunjungan-kunjungan kerajaan, mereka kasih emas. Dan memang emas adalah lambang daripada Raja Yesus. Waktu mereka kasih kemenyan, ada kemungkinan mereka lihat-lihatan. Guys, kasih nggak? Ini kan disiapin dari timur. Kasih nggak ya? Udahlah kasih aja. Ntar kalau dia marah gimana? Kita biasanya kalau kunjungan kerajaan nggak pernah kasih kayak begini. Biasanya juga emas, perak gitu ya. Ini kenapa kemenyan ya? Udah kasih aja. Kita udah banyak tuntunan Tuhan, udah banyak konfirmasi dari Tuhan. Udah kasih aja. Bapak Ibu tahu nggak kemenyan itu apa? Kemenyan itu dipakai sama imam besar. Di perjanjian lama ditulis loh. Imam besar kalau mau masuk dalam prosesi pengorbanan, salah satunya kemenyan dipakai. Siapa Yesus? Imam besar yang menyerahkan dirinya sekali untuk selamanya bagi saudara dan saya. Lambang daripada pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan saya percaya Yusuf sama Maria juga pasti dapat pewahyuan itu. Karena apa? Diterima pemberiannya. Kemenyan loh. Kenapa mur ditulisnya terakhir? Karena ini nggak banget. Mur itu dalam bahasa Indonesia hari ini namanya formalin. Coba Bapak Ibu pergi ke rumah orang yang baru melahirkan. Yang biasanya kita kasih sterilizer, botol susu, baju bayi. Ini kita bawa formalin. Apa nggak diusir kita? Yang tadinya temenan jadi musuhan. Lu kenapa sih agak lain jiwa dulu sekarang? Diusir kita. Ini formalin. Mur, perhatikan ini baik-baik. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Yusuf Arimatea sama Nikodemus. Ketika prosesi penguburan tubuh daripada Yesus. Salah satu yang digunakan adalah minyak mur. Mur itu lambang daripada kematian Yesus. Apa nggak gemeteran tuh Majus sebelum ngasih? Makanya disebutnya terakhir. Guys, formalin guys. Kasih nggak? Kasih aja lah. Dan diterima. Karena saya percaya Yusuf sama Maria juga dapat pewahyuan dari Tuhan. Pemberiannya pun sedetail itu. Kalau mereka datang sebagai penyembah berhala, mereka pulang terima Yesus. Itu perjalanan iman. Satu-satu dipimpin sama Tuhan. Konfirmasi demi konfirmasi, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Herodes orangnya jahat, tapi Tuhan menggunakan dia untuk membawa sebuah kesempatan yang tepat, tujuan yang tepat bagi kehidupan mereka. Makanya kalau ada orang nyebelin, ya seperti Herodes, jangan didoain mati. Jangan kayak teman saya pas lagi COVID.
Bill, teman gue Bill, dia ngomong gini sama saya tiba-tiba, yang nyebelin tuh udah masuk ICU Bill, gue seneng banget Bill, doain dia mati Bill. Lu gila ya? Minggu depannya dia ngomong lagi, Bill puji Tuhan Bill, apaan sih itu teman gue yang nyebelin itu udah pakai ventilator Bill. Bentar lagi metong dia Bill, kelar dia hidupnya. Gue bebas deh dari dia. Seminggu setelah itu datang lagi kepada Bill, gue sedih banget loh Bill. Kenapa? Temen gue sembuh. Udah pakai ventilator, dapat mujizat Tuhan, dia sembuh Bill. Dia bangkit dari kematian, dia bangkit. Tahun lalu saya ketemu sama teman saya yang itu, dia bilang gini, Bill lo tau gak, lo inget gak teman gue yang nyebelin itu yang gue pernah cerita sama lo? Kenapa? Sekarang hari ini makin gemuk Bill. Makin tambun, makin nyebelin tau gak? Kenapa ya Tuhan panggil orang-orang baik, orang-orang kayak gitu hidupnya lama ya Bill? Orang kayak gitu hidupnya lama supaya lo yang berubah, saya bilang gitu. Iya benar juga ya. Iya, kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Kalau nggak ada orang kayak gitu, lo nggak bisa punya kesempatan untuk praktekkan kasih. Sabarlah sama orang kayak gitu, murah hatilah sama orang kayak gitu. Lo yang harus berubah. Iya benar juga ya Bill. Tapi ntar kalau gue udah sabar dia mati Bill. Ya tuh, nggak bener banget sih lo. Kenapa sih lo demen banget orang mati? Saya percaya ya, tahun 2026, Bapak Ibu akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, orang yang tepat. Sebentar lagi semua kita akan buka pintu itu, 2026. Kita nggak tahu di balik itu ada apa toh. Tapi saya bisa kasih tahu ini sama kita. Di balik pintu tulisannya 2026 ada Yesus. Ada Yesus. Dia sudah persiapkan yang terindah buat kita. Nggak usah takut. Kehadiran dia selalu dimulai dengan kalimat itu. Jangan takut. Kenapa? Raja damai. Rancanganku nggak pernah gagal buat hidupmu. Saya tutup sama ini ya. Saya nangis kalau baca ini. Mudah-mudahan saya nggak nangis sekarang. Matius 1. Saya tutup sama ini ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17 ya. Kisah Natal ini banyak banget di hati saya pengen bagiin, tapi saya nggak punya waktu. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Judulnya apa? Silsilah Yesus Kristus. Kita baca nggak? Nggak mungkin. Ayo baca nggak? Apaan sih ini nama bosan banget. Bahkan khotbah Natal selalu dimulai dari ayat 18. Karena itu kadonya. Kadonya ayat 18. Saya mau beritahu ini kepada kita. Ayat 1 sampai ayat 17 itu bungkusan kadonya. Bungkusan kado seringkali kita nggak perhatikan karena kita robek, kita buang toh. Yang kita ingat kadonya. Matius lagi ngasih tahu sebuah pesan yang sungguh indah. Sekali lagi saya katakan, Alkitab ditulis nggak sembarangan. Matius waktu dia menulis bukunya, kita harus tahu semua buku itu ada audiensnya. Audiens buku Matius itu kepada orang Yahudi. Jadi dia nulis untuk orang Yahudi. Di dalam silsilah Yahudi, nama wanita nggak boleh dimasukin. Nggak boleh. Makanya kalau saya hidup di zaman itu, papa saya dulu namanya John, ya. Papa saya almarhum. Saya akan disebut Billy anak John, nggak pernah disebut Billy anak mama saya, nggak pernah. Jadi di dalam silsilah yang dimasukin itu nama-nama pria. Waktu Matius sedang mempelajari silsilah Yesus, ada sebuah nama yang keluar, dan dia terkaget-kaget pastinya. Orang itu namanya Tamar. Itu ada di Matius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Siapa Tamar? Tamar adalah orang yang tidur sama mertuanya. Dia mengelabui mertuanya, dia pakai perawakan seperti pelacur. Lahirlah anak kembar dari situ. Siapa papa mertuanya? Yehuda. Yesus disebut singa Yehuda. Waktu Matius baca ini dia bilang, yang bener aja, masa gue masukin? Saya percaya dia ingat Yesus tuh mampir ke rumahnya dia sebagai pemungut cukai. Dia undang teman-temannya. Dia terima Yesus sebagai juru selamat. Dia jadi pengikut Yesus, dia jadi murid Yesus. Dia mati martir di Afrika. Itu Matius. Dan waktu dia tulis, dia kan pasti ingat, ini kan audiens gue kan orang Yahudi. Ini apa gue dimaki-maki nih sama mereka? Oh dia gak peduli. Ada kemungkinan dia sambil nangis itu, bodoh amat, gue tulis aja nama Tamar. Ditulis nama Tamar sama dia. Nama yang berikutnya, dia makin terkaget-kaget. Karena nama berikutnya adalah Rahab. Rahab adalah pelacur dari kota Yeriko. Bapak Ibu kalau baca kisahnya Rahab, dia nolongin mata-mata bangsa Israel toh. Dari tembok Yeriko diturunin mata-matanya kan. Terus dia bilang nanti kalau kamu nyerang, please spare my family. Tolong saya jangan dibunuh ya. Itu waktu diturunin dari tembok Yeriko mata-mata bangsa Israel, itu pakai tali kan. Tali itu dalam bahasa Hebrew adalah tikvah. Tikvah itu kata pengharapan pertama kali keluar di situ. Saya suka kalau Tuhan menggunakan orang-orang yang sebobrok itu untuk membawa kemuliaannya. Dimasukin nama Matius, Rahab. Nama yang ketiga pasti juga membingungkan dia. Karena orang ini namanya Rut dan dia bukan orang Yahudi. Dia orang Moab. Dia kawin sama Boas.
Dan nama keempat, dia mungkin gak enak nulis namanya, karena di Matius 1 ayat 1 udah ditulis, Yesus tuh anak Daud. Nama keempat tuh sebenarnya Betsheba. Dan dia pasti terkaget-kaget juga. Hah? Ini selingkuhannya Daud? Dia mungkin gak enak, dia gak tulis nama Betsheba, ditulisnya istri Uria. Ntar habis ibadah saya WhatsAppin Matius deh, lo kenapa tulis istri Uria? Dan nama yang kelima adalah Maria, orang yang tidak diperhitungkan. Kenapa 5? 5 adalah angka kasih karunia. Dan bungkusan kadonya jeleknya luar biasa. Dia lagi kasih tahu sama kita, dia datang untuk menebus dosa kita. Karena masa lalu kita 11-12 lah sama mereka, busuk, gelap, perbudakan dosa. Dia datang untuk menebus dosa manusia dan menonjolkan bahwa ketidaksempurnaan manusia disempurnakan sama Yesus. Itulah bungkusan kadonya. Bungkusan kadonya jelek, bungkusan kadonya gak bagus. Itu Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kegelapan, dia hadir di tengah-tengah dosa, untuk supaya Bapak Ibu dan saya hari ini ketika menatap masa depan, kita bisa bilang begini, makasih ya Tuhan, apapun yang sedang aku alami hari ini, aku percaya ujung daripada hidupku penuh pengharapan. Saya berdoa, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan Tuhan. Get ready untuk 2026, banyak perkara besar Tuhan mau lakukan dalam hidupmu, ada pintu-pintu baru Tuhan mau bukakan buat hidupmu, engkau terus dibawa naik bukan turun sama Tuhan. Berikan kemuliaan kita untuk Tuhan kita.